Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi ya. Sehat pagi ini semua. Sehat ya? Sehat. Iya, semoga sehat semua. Pagi ini ketua kelas sudah hadir. Silakan pimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Hari ya sudah memimpin doa pagi ini. Anak-anak seperti biasa, ya SMK kita yang rutin setiap pertemuan ya. Ayo Pak pimpin mulai langsung ya. SMK Bisa. Kanesam. Ya, terima kasih. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa Nana? Karbohidrat. Karbohidrat ya. Karbohidrat. Jadi sekarang kelanjutan dari karbohidrat dari bagian makromolekul itu sendiri, yaitu lemak. Sering kita menemukan di sekitar kita ada orang gemuk. Namanya sebutkan, Nak. Perkenalkan, nama saya Nekada Rismentari dari kelas 10 P1. Ya. Nenek moyangnya gemuk, Pak. Dan orang tuanya juga gemuk. Gemuk. Oke, yang lain. Terima kasih. Nenek moyangnya gemuk gitu ya. Orang tuanya juga gemuk. Saya Pak. Iya, silakan. Saya atas nama Niputu Eka Juniarti dari kelompok 1. Mengapa ada orang gemuk dan orang kurus? Karena biasanya orang yang gemuk itu kebanyakan makan atau mengemil, Pak. Pengemil, tapi dia aktivitas rendah. Ya, tadi sudah dijawab oleh Ari. Itu kebanyakan ngemil. Kalau nenek moyangnya gemuk, gitu ya, ya. Suka ngemil juga. Oke lah. Seperti itu ya, sederhana sekali bahwa orang gemuk itu sekitar kita ada pengaruh luar dan dalam. Kalau luarnya itu makanan sudah disebutkan tadi. Dia suka ngemil gitu ya. Kemudian pengaruh dalamnya itu faktor gen. Makanan yang beragam ini akan tersimpan dalam tubuh kita. Di bawah sel-sel kulit itu ada sel-sel lemak ya, ada jaringan lemak. Hari ini kita pelajari lemaknya. Silakan, siapa yang mau menceritakan gambar itu? Pak. Ya, silakan. Made, Santi. Dan buah alpukat. Buah alpukat. Oke. Yang lain, silakan Juni. Ikan, alpukat, sosis, Mungkin minyak. contohnya apa? Kelapa. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran daring dalam proses pembelajaran discovery learning tentang makromolekul atau lemak ya. Jadi kita akan membahas tentang lemak lebih mendalam. Kemudian kalian melakukan uji secara kualitatif terhadap makanan yang mengandung lemak ya. Harapannya adalah kalian itu mampu nanti bersifat kritis, tepat melakukan sesuatu kreatif, jujur juga ya, peduli dan bertanggung jawab. Kemudian indikator yang harus kalian capai, pertama definisi tentang lemak, yang kedua sifat-sifat lemak, yang ketiga jenis tentang lemak ya. Yang keempat ada fungsi lemak, yang kelima itu struktur. Kemudian kompetensi 4-nya kalian buat mind map. Kemudian terakhir itu adalah laporkan. Nah, di sini nanti kalian laporkan hasil uji lemak. Sudah sambil jalan, silakan absensinya juga dilengkapi. Kodenya sudah ada, linknya juga sudah ada, silakan dilengkapi. Oke nak, mari kita nonton sebentar. Silakan dicermati ya. Judulnya adalah 7 makanan berlemak yang menyehatkan ya. 1. Alpukat. Salah satu buah yang mengandung lemak terbanyak dibandingkan dengan buah lainnya adalah alpukat. 2. Ikan. Yang kedua ada ikan. Ikan seperti salmon, makarel, herring, sarden, dan tuna merupakan sumber lemak yang baik. 3. Keju. 3 ada keju. Produk olahan fermentasi dari susu ini memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh dan tulang. 4. Telur ayam. 4 ada telur ayam. 5. Biji-bijian. 5 biji ya, biji-bijian. Biji labu, biji bunga matahari, dan wijen mengandung lemak yang dapat mengurangi kadar kolesterol. Nah, itu ya, cermati. Lemak jahat biasanya berasal dari daging-dagingan, produk susu, dan beberapa jenis makanan kemasan. 6. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan juga kaya akan vitamin E dan magnesium. 7. Coklat hitam. Terakhir coklat. Salah satu makanan sehat yang lezat namun jarang ditemui ini memang tinggi akan lemak. Nah, ini ada contoh makanan yang diuji yang banyak mengandung lemak ya. Pertama itu ada kemiri, yang kedua dipakai kacang tanah, yang ketiga itu dipakai sawi, kemudian ada kentang, jeruk dan santan ya. Alat yang digunakan ada pisau, ada sendok, alat tulis juga ya. Ini tempat pencatatan ya, lembar pengamatan itu ya. Dioleskan di sana ya sebagai kontrol. Ini suara videonya kecil memang. Kemudian kemiri dihancurkan, dihaluskan dia. Yang kedua kacang tanah juga dihaluskan sampai dia benar-benar mengeluarkan cairan di dalamnya. Nanti kita lihat, bandingkan dengan minyak tadi ya. Kemudian yang ketiga itu ada sawi, sayur, itu cukup digores begitu ya. Ada kentang, nah dia mengandung lemak atau enggak. Ada jeruk, terakhir itu ada santan. Setelah semuanya itu didiamkan hingga airnya mengering. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan olesan minyak tadi itu ya. Kalau bercaknya sama antara minyak goreng dan bahan makanan yang diuji, berarti dia mengandung lemak ya. Kemiri bercaknya sama dengan minyak goreng,
goreng, berarti ya mengandung lemak ya. Yang lain juga sama. Dan ya, sekarang LKPD yang sudah Pak bagikan. Silahkan nak dicermati LKPD itu berdasarkan tayangan video tadi dan juga berdasarkan gambar-gambar yang ada ya. Kemudian bekerjalah bersama kelompok. Pak kasih waktu sekitar 80 menit. Nanti Pak minta sebegitu selesai kalian sampaikan hasil kerja kelompoknya, peta konsepnya, hasil uji lemaknya, presentasikan ya. Respon. Ya, oke. Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Ya. Iya, benar sekali Juni. Wow. Sudah nak, kita mulai. Ayo dari pokok 5 ya. Silahkan wakili. Lemak. Lemak dibagi 4 macam, yaitu sifat-sifat lemak, fungsi lemak, jenis lemak, dan klasifikasi lemak. Sifat-sifat lemak dibagi menjadi 2, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Fungsi lemak dibagi menjadi 2. Jenis-jenis lemak dibagi menjadi 2, berdasarkan sumber dan berdasarkan struktur kimia. Fungsi lemaknya ini silahkan ditambah lagi ya. Berdasarkan struktur kimia dan berdasarkan ikatan kimia. Kan ada itu nak ya. Lagi satu saja. Kelompoknya Widi. Silahkan. Silahkan wakili. Silahkan Widi sampaikan. Kemiri mengandung bekas minyak. Kedua ada margarin, ada bekas minyaknya. Yang ke-9 ada santan, terangan mengandung lemak. Iya, thank you. Tepuk tangan untuk kelompoknya Widi ya. Terima kasih Widi. Pak berikan kesempatan. Mungkin kalian punya pertanyaan. Pak, saya dari kelompok 2 mau bertanya. Pada kelompok tadi yang presentasi, apakah jumlah minyak pada daging dan tumbuhan itu sama? Ayudina ya. Ya. Silahkan kelompok penyaji tanggapi. Dalam jumlah gram yang sama, jumlah kandungan minyaknya berbeda. Lemak hewan lebih berlebihan dari tumbuhan. Lemak daging kolesterol. Begitu Iya. Pak, sampai benar-benar. Oke, thank you ya. Jadi dalam gram yang sama itu jumlah kandungan minyaknya berbeda gitu ya nak ya. Tadi sebutkan juga bahwa lemak daging hewan itu mengandung kolesterol, benar ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Sudah, bagaimana penanya? Bisa diterima jawabannya Indra tadi dan Mari Santi? Ya. Iya, terima kasih. Oke, sudah ya? Ya Pak. Sudah. Kalau sudah, sekarang silahkan kalian bersama kelompoknya sampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Perkenalkan, nama saya Imade Hendra Jiliartawan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ya. Berdasarkan diskusi kelompok kami, adalah senyawa kimia yang tidak dapat larut dalam air. Lemak memiliki sifat kimia dan sifat sebagai cadangan energi, sebagai pelarut vitamin, bahan penyusun empedu. Kemudian lemak hewan mengandung kolesterol lebih dari lemak nabati. Demikian kesimpulan dari kelompok 2. Terima kasih. Ada yang lain lagi? Ya, Pak. Ya, silakan. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dibedakan menjadi lemak sederhana, lemak jenuh, dan lemak tidak jenuh. Terima kasih Made Santi. Terima kasih ya. 100 untuk Made Santi. Oke, kalau lupa mohon berikan tanggapan pandangan kalian tentang aktivitas kita belajar hari ini ya, bersama simpulan dari materi yang sudah kalian pelajari. Kenalkan, nama saya Nikade Usmentari dari kelompok 2. Pak mau menyarankan agar jauh-jauh hari sebelum dimulai pelajaran kami diberikan materinya Pak. Oke. Juga diberikan bagaimana cara belajarnya. Karena guru yang mengajar caranya beda-beda Pak. Jadi saya kebingungan. Terima kasih Ari. Memang dalam proses pendidikan itu berbagai metode ada namanya ya. Baik Pak. Kemudian kita hari ini sudah mempelajari lemak ya. Lemak itu sendiri adalah suatu zat makanan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, ya fosfor juga ada di dalamnya, asam lemak. Lemak berdasarkan sumbernya lemak dibagi menjadi lemak nabati dan lemak hewani. Penyakit terkait dengan metabolisme lemak ada obesitas, lipoprotein plasma. Terakhir lemak dan minyak itu dapat kita uji dengan macam-macam kertas bisa ya, asal bisa dia menyerap air dan lemak. Itu ujinya sederhana, uji kualitatif. Nah ya, setuju ya? Oke, sekarang coba lagi post test sudah Pak sampaikan di kolom chat Zoom ini. Cermati waktunya ya. Pertemuan berikutnya masih tentang makromolekul protein. Sebelum kita akhiri, silakan Pak minta seperti biasa ketua kelas wakili doanya. Doa mulai. Ya, selesai sudah ya berdoa. Demikian anak-anak, saya ucapkan terima kasih lagi sekali. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Selamat siang Pak. Baik Pak. Dadah.